Ya, jadi teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Kita ketemu lagi di mata kuliah yang berbeda ya, mata kuliah perkembangan teknologi komunikasi. Kalau kemarin kita ketemu di mata kuliah, apa ya, lupa saya. Psikologi komunikasi kalau nggak salah ya. Sekarang kita berkesempatan untuk ketemu di mata kuliah Pertekom atau perkembangan teknologi komunikasi. Yang menjalankan ibadah puasa, semoga puasanya lancar ya, dan kita masih daring nanti tanggal 9 Mei kalau nggak salah. Kita sudah kembali luring, artinya pertemuan perkembangan teknologi komunikasi ini nanti ada dua pertemuan, kalau nggak salah hitung ya saya ya, yang nanti kita akan ketemu di pembelajaran tatap muka atau secara luring. Nah, teman-teman, ini saya dan Pak Johantan mengampu mata kuliah perkembangan teknologi komunikasi yang awalnya mata kuliah ini diampu oleh Pak Johantan dan Pak Abdullah Karim sebenarnya, hanya karena Pak Abdullah Karim sudah pensiun, ya sudah pensiun sebagai dosen, dan akhirnya saya diminta untuk mengampu mata kuliah Pertekom. Jadi ini kali pertama sebenarnya saya mengajar mata kuliah perkembangan teknologi komunikasi. Oke. Kita mungkin di pertemuan ke-8 ini kita bicara pengantar dulu ya. Saya juga perlu mendengar informasi dari teman-teman nih, meskipun Pak Jo udah spill saya sih apa-apa aja yang udah diajarkan di kelas, tapi saya mau juga mendengar dari teman-teman kira-kira Pak Jo sudah mengajarkan apa aja selama 7 kali pertemuan. Ada yang bisa mereview singkat? Silakan, udah belajar apa aja? Halo. Ya Bu, kalau untuk yang saya ingat itu ada yang pertama itu pengertian teknologi, kemudian masuk ke dalam sejarah perkembangannya, terus itu ada teknologi media tatap muka dan juga komunikasi tatap muka, perbedaannya itu apa. Terus itu ada revolusi teknologi komunikasi. Kemudian yang terakhir ini ada teori difusi inovasi, Bu. Teori difusi inovasi. Berarti sejarah perkembangan teknologi sudah ya. Berarti teman-teman sudah belajar tentang apa bedanya revolusi 1.0, 2.0 sampai 4.0? Sudah? Oke, sudah. Baik. Terima kasih. Atha sambil di-admit ya ada. Nah, nanti saya akan tunjuk secara random ya untuk menyampaikan beberapa opini terkait dengan slide yang akan nanti saya sampaikan. Jadi teman-teman mohon disimak karena menjaga interaktivitas mengajar di daring ini butuh kerjasama dan kolaborasi yang baik. Oke, kita mulai teman-teman. Di mata kuliah Pertekom pertemuan ke-8, Pak Jo sudah memberikan banyak pengantar saya rasa. Yang terakhir adalah teori difusi inovasi ya. Teori difusi inovasi memang lekat dengan Pertekom ya, artinya bagaimana inovasi-inovasi baru, salah satunya teknologi ketika diimplementasikan ke dalam society atau masyarakat yang nggak pernah sebelumnya menemukan atau bertemu dengan inovasi tersebut. Tapi saya rasa Pak Jo sudah memberikan pengantar yang cukup baik ya terkait dengan difusi inovasi. Nah, saya mau masuk ke lebih kepada masyarakat informasinya. Ini saya bold ya. Jadi kita bicara masyarakat informasinya sekarang. Di mata kuliah Pertekom, itu
itu kita nggak cuman membicarakan alat-alat media-medianya apa-apa saja, ya. Kalaupun ada kita menyinggung bagaimana perkembangan teknologi secara fisik ya alat itu mungkin kita hanya sebatas mengetahui tapi tidak usah terlalu dalam karena sebenarnya ranah kita bukan di situ ya mengetahui softwarenya seperti apa dan lain sebagainya. Ranah dari kajian ilmu komunikasi berbicara lebih dari pengenalan-pengenalan alat-alat baru dalam bidang teknologi, tetapi kita juga lebih banyak mengkaji bagaimana implikasi, dampak, impact teknologi terhadap masyarakat atau society. Nah, di sini saya coba bangun dulu satu isu yang sangat kental dengan perkembangan teknologi komunikasi. Artinya, teman-teman di sini sudah harus memikirkan ya atau sudah punya kemampuan berpikir kritis apa sih dampak atau impact perkembangan teknologi komunikasi selain memudahkan kita berkomunikasi, sederhananya gitu. Ternyata dengan lahirnya teknologi komunikasi itu melahirkan atau menciptakan sebuah fenomena yang biasa disebut dengan masyarakat informasi. Nah, ini kita berbicara ke impact dari perkembangan teknologi komunikasi ya teman-teman ke society-nya. Karena kajian komunikasi itu lebih dari itu. Kita berbicara bagaimana dampak ke government, ya ranah pemerintahan, kemudian pendidikan, sistem belajar daring, e-learning itu juga menjadi kajian-kajian anak-anak komunikasi. Ya, jadi kita melihat dari aspek yang jauh lebih kompleks dan luas. Bagaimana impact-nya. Oke, sebelum kita belajar dulu masyarakat informasi, saya mau tanya ke teman-teman, ada yang sudah punya pemahaman apa sih yang dimaksud dengan masyarakat informasi? Izin menjawab bisa Kak, Bu? Bisa, siapa itu? Elfrida, Bu. Oh ya, silakan. Oke, Bu. Kalau sepemahaman saya, masyarakat informasi atau information itu adalah sebuah teori di mana itu kita temukan di dalam komunikasi yang di mana masyarakatnya itu membutuhkan distribusi, kemudian produksi, teknologi atau media untuk memperoleh yang namanya komunikasi atau mendapatkan informasi dari berbagai media dan teknologi yang terjadi. Nah, yang tujuannya itu yang pertama ya tentunya ingin mendapatkan informasi yang lebih jelas atau detail terkait apa sih yang menjadi kebutuhan dan juga yang sedang berkembang di masyarakat. Dan itu bisa didapatkan dari platform atau media sosial lainnya seperti itu. Oke, terima kasih Alfrida. Ya, jadi yang bisa kita bold dari pernyataan Elfrida adalah distribusi ya. Sekarang kita ada di masa kita disebut sebagai masyarakat informasi yang seperti Alfrida katakan, setiap orang itu punya kebutuhan dalam memenuhi kebutuhan informasi mereka. Sehingga distribusi, pemerataan informasi itu sekarang lagi gencar-gencarnya dilakukan oleh pemerintah. Kenapa sih masyarakat informasi ini perlu kita kaji? Karena ini adalah salah satu dampak yang paling terasa, teman-teman, ketika teknologi itu berlari sedemikian cepat. Sehingga kita diciptakan oleh kondisi-kondisi bahwa kita sangat membutuhkan informasi. Bahkan kita sangat keberlimpahan informasi. Ya, fenomena keberlimpahan informasi ini yang terkadang membuat individu itu bingung. Informasi mana sih yang harus saya baca, mengingat buka internet, mau baca artikel, ada iklan yang muncul. Ya, kita nggak minta iklan itu muncul sendiri. Itu namanya ruang-ruang virtual, itu sangat-sangat punya space yang besar ya untuk memberikan informasi kepada kita. Sehingga apa yang harus kita lakukan untuk menjadi masyarakat informasi yang baik ya atau yang ideal. Itu yang nanti akan kita bahas. Tapi sebelum itu teman-teman, saya mau ngasih buku pengantar. Kalau dari Pak Jo, buku pengantarnya apa? Pak Jo ngasih buku pengantar apa teman-teman? Banyak sih Bu kemarin Bu.
Lupa, salah Tapi satunya Nurdin apa? juga masuk sih. Oke. Jadi bisa dicari bukunya Pertekom punya Pak Nurudin. Ya, ini buku-buku yang paling sederhana untuk dibaca dari pakar-pakar, istilahnya pakarnya Indonesia itu Pak Nurudin ya, yang juga aktif menulis. Kalian boleh kolaborasikan dengan bukunya David Holmes. Ini banyak kok dijual di toko-toko buku ya, atau di online. Judulnya Teori Komunikasi, Media, Teknologi, dan Masyarakat. Walaupun judulnya teori komunikasi, dia pakai kata teknologi di bawahnya. Dan ketika saya buka bukunya, teman-teman, itu juga banyak menitik beratkan pada penjelasan komunikasi bermedia atau pada saat kita berkomunikasi dengan menggunakan teknologi. Mulai dari menjelaskan bagaimana proses terjadinya apa yang disebut dengan emot icon, ya, penggunaan emoji itu dikupas juga atau disinggung oleh David Holmes. Ya, emoji, emot icon menggantikan komunikasi tatap muka, sejarahnya seperti apa, itu juga kalian bisa temukan pembahasan itu di bukunya David Holmes. Holmes bacanya. Anything. Ya, dua buku ini silakan teman-teman dipakai untuk bisa memperkuat ya pengetahuan kita terkait dengan Pertekom. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama, ke pengantar dulu. Melihat teknologi komunikasi. Jadi kita ambil beberapa definisi dari banyak pakar ya. Cari aja yang paling gampang untuk dipahami. Ini salah satunya punyanya McOmber di tahun 2003 dan masih relevan saya rasa atau relate dengan kondisi yang sekarang. Yang mengatakan yang pertama teknologi komunikasi dianggap sebagai faktor yang determinan. Determinan itu yang paling berpengaruh dalam masyarakat dan bisa menciptakan perubahan dalam masyarakat. Kemudian teknologi komunikasi sebagai produk industrialisasi yang diciptakan secara massal dalam jumlah yang banyak. Nah, yang ketiga, teknologi komunikasi melahirkan alat baru yang tidak semua orang bisa mengenalnya dengan baik. Nah, ini sebenarnya tiga definisi ini masuk ke dalam masyarakat informasi. Ya, statement ini memperkuat argumen bahwa teknologi itu bisa menciptakan peradaban baru, teman-teman. Ya, seperti di poin nomor 1, McOmber mengatakan bisa menciptakan perubahan dalam masyarakat atau peradaban-peradaban baru. Yang sekarang kita sudah paperless, udah sebagian dokumen-dokumen itu nggak fisik lagi, kita sudah dibantu oleh teknologi komunikasi. Ya, untuk pelayanan masyarakat pun juga sudah menerapkan yang depannya selalu ada government, public relation, jurnalistik misalnya. Itu adalah salah satu tujuan dari teknologi komunikasi, efisiensi dan efektivitas. Goals-nya itu aja kok, efisiensi dan efektivitas. Bagaimana teknologi ini bisa membantu kehidupan sehari-hari masyarakat. Ya, itu idealnya. Jadi kalau dalam riset itu dasennya itu teknologi komunikasi harapannya adalah membantu kita dalam beraktivitas, efisiensi dan efektivitas. Tapi dasolennya atau apa yang terjadi di masyarakat nggak seperti itu. Artinya ada kesenjangan data ya antara teorinya seperti apa dan di lapangan seperti apa, ada yang berbeda. Nah, kesenjangan data ini yang nanti kita diskusikan teman-teman. Kenapa sih perkembangan teknologi komunikasi yang harapannya bisa membantu masyarakat, misalnya dalam ranah pemerintah, birokrasi, itu kok malah ada
ada teknologi tapi kok kayaknya birokrasi makin ribet ya, atau masyarakatnya nggak ngerti gimana cara makainya. Itu kan kesenjangan data yang ada di lapangan. Itu yang kita harus diskusikan dan kita cari solusinya seperti apa. Ya, tapi itu nanti kita akan bicara. Kita pahami dulu konsepnya MacOmber. Kemudian juga teknologi komunikasi sebagai produk industrialisasi yang diciptakan secara massal. Ini maksudnya MacOmber melihat bahwa teknologi itu memungkinkan menjadi sebuah industri yang besar, ya, industri besar. Artinya ada lalu lintas keuntungan yang ada dalam industri tersebut. Misalnya handphone, kita beli HP iPhone merek atau seri ini 2 bulan lagi udah muncul, cepet banget. Ya, cepat banget lalu lintasnya, lalu lintas perdagangannya. Itulah yang disebut dengan industrialisasi. Dia diciptakan secara massal atau banyak sebagai salah satu komponen yang mendukung dari konsep industrialisasi itu sendiri. Jadi siapapun bisa pakai alat-alat teknologi karena di revolusi 4.0 teknologi itu sudah bisa dinikmati oleh sebagian besar orang. Kemudian yang ketiga, MacOmber juga berpandangan teknologi komunikasi itu bisa melahirkan alat baru yang tidak semua orang bisa mengenalnya. Teknologi komunikasi melahirkan alat baru yang tidak semua orang bisa mengenalnya dengan baik. Ini atau bisa disebut dengan kegagapan teknologi ya. Jadi Omber itu bisa melihat bahwa ini loh yang dimaksud dengan difusi inovasi yang Pak Jo jelaskan kemarin. Ya, teori difusi inovasi. Di poin ketiga ini masuk banget. Jadi teknologi komunikasi memang sesuatu yang baik teman-teman, sesuatu yang positif dalam kehidupan kita, tapi di satu sisi atau di bagian di partnya, di part-part tertentunya itu teknologi itu nggak bisa diterima oleh semua orang, ya, semua orang. Artinya ada orang yang memang tidak terlalu cakap dalam penggunaan teknologi secara operasional. Kalau kita mau bedah lagi, bisa terbedah menjadi generasi baby boomers, itu juga penggunaan teknologi bagi mereka itu sesuatu yang sangat-sangat susah ya. Ketika mereka harus absen kerja pakai IT, mereka minta bantuan anak-anak mereka yang gennya adalah generasi milenial atau generasi Z. Nah, itu. Sehingga kalau kita lihat dari tipe-tipe masyarakat, setiap generasi itu punya kecakapan dalam penggunaan teknologi yang berbeda-beda. Ya, generasi milenial atau generasi di angkatan kalian generasi apa ya? Kalian justru yang jauh lebih cakap dalam penggunaan teknologi ya secara operasional dibandingkan saya. Misalnya seperti itu atau dibandingkan orang tua. Nah, ini yang dimaksud oleh MacOmber. Kalau kita bedah poin ketiganya MacOmber, seperti itu kira-kira diskusinya terkait dengan skill dan kegagapan teknologi ketika ada teknologi itu masuk ke dalam kehidupan kita atau di ranah-ranah pemerintahan. Nah, 3 pandangan itu saya rasa sudah cukup memberikan pengantar bahwa perkembangan teknologi komunikasi itu punya impact yang sangat-sangat besar dari ranah apapun ya, pemerintahan, sosial, politik, dan budaya. Nanti yang politik kita bahas di pertemuan selanjutnya, yang budaya pertemuan selanjutnya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita lebih menekankan kepada masyarakat informasinya dulu. Siapa sih yang bisa disebut dengan masyarakat informasi, lalu agenda pemerintah itu apa sih untuk menghadapi isu masyarakat informasi, ya, apalagi teman-teman ingat kita ini kita ini mau jadi IKN ya, ibu kota negara.
mungkin 5-10 tahun lagi teman-teman bisa berimajinasi sendiri apa yang terjadi dengan lalu lintas informasi yang ada di Kalimantan Timur. Mengingat kita IKN, artinya kita akan menjadi salah satu sorotan, ya, sorotan media terkait apapun itu, politik, pemerintahan, sosial, budaya, entertain, dan disitulah ruang-ruang virtual akan terbuka semakin besar. Isinya apa? Isinya adalah lalu lintas informasi. Kita harus terbiasa menjadi masyarakat informasi yang cerdas, ya, untuk bisa menghadapi nanti ibu kota negara di tempat kita sekarang ini yang nantinya akan dibangun ibu kota negara. Itu tantangan juga buat kita masyarakat lokalnya, yang selama ini kita selalu menjadi anak, ya, ketika media menyorot Jakarta, Jawa, sedangkan Indonesia Timur juga disorot teman-teman. Tapi porsinya saya rasa di media tidak terlalu banyak, dan kemudian nanti akan berbalik posisinya. Kita yang akan banyak juga disorot. Nah, itu yang perlu kita siapkan dari sekarang, skill-skill menjadi masyarakat informasi yang baik dan bijak itu seperti apa. Oke ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Masih belum, Bu. Belum ya. Saya izin ke toilet. Kalau ke toilet nggak usah chat teman-teman, ke toilet aja. Baik. Kita ke slide selanjutnya. Coba jelaskan apa beda dari keempat industri ini. Shiba bisa Shiba? Coba direview, Shiba. Ya Bu, ya untuk mungkin dari saya untuk industri yang 1.0 itu lebih ke mekanik ya Bu, dan dia lebih ke masa-masa awal penemuan-penemuan alat-alat mekanik seperti itu, dan banyak menggunakan sistem uap. Itu. Contohnya kayak yang di sini ada kereta api menggunakan tenaga uap. Untuk yang industri 2.0 itu lebih ke mulai masuk ke masa-masa produksi alat-alat elektrik segala macam, yang intinya agak lebih maju lagi lah Bu daripada masa sebelumnya. Nah, untuk industri 3.0 ini udah masuk ke masa-masa elektronik dan sudah masuk ke dunia sistem gitu. Ya, kemudian yang 4.0 mulai sekarang yang zaman saat ini mulai masuk ke dunia cyber, masuk ke dunia digital. Seperti itu Bu dari saya. Oke, terima kasih Shiba. Itu ya teman-teman. Jadi kita flashback dulu. Namanya mata kuliahnya perkembangan teknologi komunikasi, ya, kita harus paham juga bagaimana perkembangan teknologi dari masa ke masa, ya. Pada zaman 1.0 sekitar tahun 1784 mesin uap ditemukan oleh James Watt, kemudian digunakan secara massal, ya, untuk menghidupkan mesin-mesin yang ada di pabrik. Sarana transportasi, kereta api itu semuanya menggunakan tenaga mesin uap. Itu pertama kalinya. Jadi titik nol atau titik bangkit teknologi itu dari tahun 1784 atau 1.0 ini. Teman-teman harus bisa memisahkan sampai nanti ke yang katanya 5.0. Ada beberapa orang yang juga saya sering mendengar juga, kita sudah mulai memasuki era 5.0, tapi saya rasa kita masih di 4.0 ya, di 4.0. Kita masih ada di industri 4.0. Nah, kemudian di 1.0 juga 100 tahun kemudian, ya, itu tahun sekitar
ditemukan listrik. Jadi di 2.0 ini sudah mulai ditemukan listrik yang listrik tersebut sudah bisa didistribusikan secara massal baik ke rumah penduduk, kemudian ke pabrik-pabrik. Akhirnya peradaban berubah, teman-teman. Ya, peradaban itu juga berubah. Kemudian di 3.0 ini sudah mulai ditemukan perangkat-perangkat keras seperti komputer, yang awalnya komputer itu di 3.0 itu digunakan untuk keperluan-keperluan riset atau penelitian, sampai akhirnya terus dikembangkan sehingga di 3.0 setiap orang itu bisa memiliki PC atau personal komputer yang awalnya untuk keperluan riset ternyata sudah bisa digunakan atau dimiliki oleh personal, itu di 3.0 ya. Kemudian di 4.0 itu sudah mulai berkembang internet. Jadi cocok sekali ya, komputer ditemukan di 3.0, kemudian sudah disusul dengan kehadiran internet, maka terciptalah kondisi yang kita rasakan sekarang ini. Masyarakat informasi, IoT atau Internet of Things, Artificial Intelligence, atau bagaimana implementasi kecerdasan buatan itu diimplementasikan kepada mesin-mesin seperti misalnya kalau kita ke Lembus mau parkir, itu yang melayani sudah bukan orang ya, tapi mesin. Itu termasuk dalam artificial intelligence. Fungsinya seperti yang saya bilang tadi, goals-nya itu sebenarnya dari Pertekom adalah efisiensi dan efektivitas untuk membantu kehidupan masyarakat sehari-hari. Ya, dan masyarakat informasi itu ada di 4.0. Ya. Jadi perkembangannya seperti itu. Nanti kapan-kapan kita akan bahas seperti apa sih mimpi dari kondisi yang disebut dengan 5.0 atau industri 5.0, itu teknologi jauh lebih canggih lagi. Nanti kapan-kapan kita akan bahas itu ya. Oke, ini tidak usah, kita langsung ke sini. Coba Atha dibaca, William J. Martin bicara apa Atha? William J. Martin membicarakan bahwa masyarakat informasi adalah suatu keadaan di mana di mana kualitas hidup, prospek untuk perubahan sosial dan pembangunan ekonomi bergantung pada peningkatan informasi dan pemanfaatannya. Begitu, Bu. Apa maksudnya Atha? Terjemahkan. Jadi masyarakat dijelaskan oleh William itu bergantung pada informasi yang diterima, Bu. Jadi apakah masyarakat tersebut memanfaatkan informasi yang telah didapat atau enggak. Jadi ketika informasi tersebut berpengaruh kepada pengembangan kualitas hidup masyarakatnya, terus perubahan sosial dan pembangunan ekonomi. Begitu, Bu. Oke. Kemudian definisi kedua, silakan Elvin Nur Azizah dibaca. Putu Elpendit 2005. Misi utama masyarakat informasi adalah mewujudkan masyarakat yang sadar tentang pentingnya informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, terciptanya suatu layanan informasi yang terpadu, terkoordinasi dan terdokumentasi serta tersebarnya informasi ke masyarakat luas secara cepat, tepat dan bermanfaat. Oke. Apa maksudnya Elvi? Elvi siapa tadi? Apa maksudnya Pak Putu ini mengatakan masyarakat informasi? Oh ya, Bu. Itu udah saya bold, bisa diterjemahkan pakai bahasa sendiri coba. Oke, skip dulu. Baik, terima kasih. Bisa seperti Nah, ini kita bisa lihat dari dua definisi masyarakat informasi ya. Ada banyak definisi teman-teman, cari yang paling sederhana. Punya William tahun 95 dan Putu Elpendit tahun 2005. Ya, kita cari keywordnya aja. Jadi William itu mengatakan masyarakat informasi itu keadaan di mana kualitas hidup, prospek untuk perubahan sosial, pembangunan ekonomi,
dan sangat bergantung pada peningkatan informasi. Jadi keywordnya itu. Jadi semakin tinggi kebutuhan informasi masyarakat, itu sangat-sangat berpengaruh kepada kualitas hidup mereka. Baik perubahan sosial itu bisa seperti gaya hidup, ya. Kalau di pendidikan, metode pembelajaran, pembangunan ekonomi, pelayanan masyarakat, contohnya seperti itu. Ya, birokrasi yang panjang bisa kita pangkas. Itu namanya masyarakat informasi. Semuanya berjalan gimana sih caranya masyarakat bisa mendapatkan informasi secara efektif dan efisien dan juga merata. Sebenarnya itu goals dari pemerintah untuk menghadapi fenomena teknologi komunikasi di masa masyarakat informasi. Sama seperti dari penjelasan Pak Putu di tahun 2005, yang mengatakan misi utama masyarakat informasi adalah mewujudkan masyarakat yang sadar tentang pentingnya informasi. Nah, ini bisa kita kaitkan ke digital literasi ya, atau literasi digital, tapi itu nanti. Kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi, terciptanya suatu layanan informasi yang terpadu, terkoordinasi, dan terdokumentasi. Ini keyword dari definisi dari pemikirannya Bapak Putu. Ya, jadi artinya terciptanya suatu layanan informasi yang terpadu, terkoordinasi, dan terdokumentasi. Ini semua yang saya buat kuning dari penjelasan Pak Putu itu sudah terimplementasi dari layanan-layanan pemerintah yang sudah banyak dibantu oleh teknologi. Jadi kalau kita mau bikin KTP, apa aja syaratnya, kita tinggal buka websitenya, ya, atau tinggal chat admin dari chat WA dari institusi pemerintah yang mau kita datangi. Semuanya sangat-sangat informasi-informasi terkait dengan ranah pemerintahan, hak kita sebagai masyarakat sudah mulai diatur nih teman-teman, bagaimana polanya, bagaimana metodenya, sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi secara cepat. Salah satunya cepat ya, secara cepat, tepat, dan bermanfaat. Nah, cuman dari tiga ini, cepat, tepat, dan bermanfaat, pasti ada beberapa kendala yang akan dihadapi. Nanti kita juga akan diskusikan. Nah, salah satunya itu seperti misalnya masyarakat yang agak susah menerima teknologi ketika mereka harus mengurus A, B, dan C. Kemudian pemerintah juga yang sampai sekarang masih mencari formula-formula terbaik, ya, aplikasi apa sih yang cocok gitu dengan kondisi masyarakat di wilayah mereka. Karena namanya pemerintah daerah itu kita nggak bisa pukul rata karakteristiknya. Ketika mereka dekat dengan aplikasi tertentu, maka pendekatannya ke situ yang harus dibangun. Berbeda dengan wilayah masyarakat di kondisi B dan C. Nah, itu semua adalah tugas dari pemerintah daerah untuk memahami kondisi masyarakat mereka ya, terkait dengan informasi yang dibutuhkan. Biasanya mereka mencari dengan media apa. Dan tentunya ketika mereka masih banyak lari ke arah konvensional, teman-teman, ini juga tugasnya pemerintah untuk mulai memberikan sosialisasi, ya, mensosialisasikan teknologi kepada masyarakat, sehingga di mata kuliah Pertekom kita belajar yang namanya teori difusi inovasi. Itu yang kemarin Pak Jo ajarkan. Ya, teori difusi inovasi. Penyanyi Rogers. Jadi ada tahapan-tahapannya ketika masyarakat sudah terbiasa dengan cara yang lama, ketika mereka kembali dengan cara yang baru, atau dihadirkan dengan kondisi yang baru, itu ada proses-proses penyerapan informasi atau inovasi-inovasi yang kita tawarkan kepada masyarakat. Sampai mana proses masyarakat itu bisa bersinergi dengan teknologi yang kita hadirkan. Itu semua dibedah di teori difusi inovasi. Oke ya, itu penjelasan masyarakat informasi dari dua definisi. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Fatimah mungkin? Siapa tadi yang resen? Fatimah ya? Halo? Fatimah? Aku kepencet itu, kepencet. Maaf, Bu. Oh, kepencet.
It's okay. Baik, ada yang mau ditanyakan ke teman-teman? Ibu, saya izin bertanya boleh? Boleh, siapa itu? Depi, Bu. Ya, Dev. Kan tadi seperti yang Ibu sampaikan bahwasannya setiap pemerintahan daerah itu kan memiliki karakteristiknya sendiri ya Bu untuk menyampaikan informasi atau pendekatan kepada masyarakat. Apakah dengan memberikan seperti selembaran koran atau tabloid-tabloid itu termasuk kepada poin yang itu Bu, yang 4 itu Bu. Kan kita kan sekarang zamannya yang 04 ya Bu ya. Itu tuh apakah termasuk juga Bu di era itu atau emang ciri khasnya aja seperti itu Bu? Era 4.0 ini kah, Dev? Iya Bu. Oke. Silakan sebelum saya jawab, ada yang bisa bantu menyampaikan pendapat? Apakah fenomena-fenomena yang masih sering kita temukan, pemerintah masih menggunakan media-media konvensional itu masuk sebenarnya ke dalam era 4.0? Silakan, ada yang bisa? Itu bagus pertanyaan Devi. Ayo teman-teman, ada yang bisa menjawab? Izin menjawab, Kalau Bu. nggak ada, oke, silakan. Kalau menurut saya sih, Bu, kalau penyebaran tabloid itu sudah ketinggalan zaman banget. Itu udah era-era zaman cetak pun sudah ada tabloid dan majalah itu. Namun karena memang masyarakat kita sudah terbiasa dengan media tersebut, jadi makanya pemerintah masih menggunakan media tersebut sebagai penyampaian informasi. Tapi pemerintah juga nggak menutup kemungkinan untuk membuka media baru kayak misalnya Instagram atau yang media-media terkini gitu. Begitu, Bu. Jadi menurut saya tidak termasuk. Jadi kita nggak termasuk, kondisi itu nggak termasuk ke 4.0 Tidak, Bu. atau masih Karena on the way? 4.0 kan sudah bermain dengan teknologi dan internet kan, Bu. Oke. Baik, terima kasih Adhal pendapatnya. Satu lagi, sudah dipancing atau dipantik sama pendapat Adha? Ini kok banyak banget sih yang tutup kamera ini. Silakan, ayo sampaikan pendapatnya. Izin menjawab, Bu, tapi saya masih izin off cam. Mau pindah device ke laptop bentar. Oh ya, it's okay. Ini Silakan, jawab Mbak. aja dulu. Iya. Kalau menurut saya sama kayak ada sih Bu, nggak bisa disebut sebagai 4.0, tapi itu bisa disebut sebagai kolaborasi gitu Bu, karena kan kalau kita sekarang apa-apa itu serba teknologi, karena memang cakupan atau targetnya itu orang-orang yang pakai teknologi, karena emang bahkan orang tua itu juga udah pakai Instagram, pakai Facebook, jadi harus yang namanya pakai teknologi. Terus juga kayak pembagian selebaran-selebaran, tabloid-tabloid itu juga nggak bisa ditinggalkan sebenarnya, karena biar bagaimanapun kita itu tahu kalau belum secara utuh gitu, belum secara full semua orang punya apa namanya, teknologi-teknologi yang tadi saya sebutkan, kayak gitu Ibu. Jadi dia lebih ke kolaborasi gitu sih Bu, penggunaan media sama penggunaan media cetak kayak gitu Ibu. Oke, baik. Terima kasih jawabannya Rani. Itu jawaban dari Rani. Saya rasa sudah cukup menjawab ya, Dev. Kolaborasi, ya kolaborasi. Artinya begini, kalau kita berbicara 4.0 ya atau era 4.0 ini, di mana ada banyak istilah seperti Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence, itu kan lekat sekali dengan yang namanya mesin, ya teknologi, ya atau apalah namanya kalau dalam dunia teknologi itu. Tapi ternyata di beberapa kondisi yang seperti Devi tanyakan, kita masih banyak loh media-media konvensional yang berjaya di wilayah-wilayah tertentu. Begitu misalnya di wilayah pedesaan itu getok tular atau komunikasi antar persona itu masih menjadi primadona ya bagi masyarakat untuk mendapatkan beragam jenis informasi.
Begitupun dalam dunia pemasaran. Kemarin saya sempat lihat tugasnya teman-teman di mata kuliah Bu Ica ya, Bu Anissa, ada juga yang membahas tentang word of mouth ya, komunikasi dari mulut ke mulut ya, getok tular tadi. Ternyata juga masih dipakai dalam dunia pemasaran atau di komunikasi pemasaran, dan itu jauh lebih efektif dibandingkan kita ngiklan di media. Ya, untuk meningkatkan penjualan, untuk menciptakan trust atau kepercayaan dari konsumen. Nah, kondisi-kondisi ini sebenarnya kalau kita lihat masuk nggak sih ke dalam 4.0? Yang perlu dicatat, Dev, 4.0 bukan artinya semua dunia itu sudah tersistem oleh atau terkoneksi oleh konsep digitalisasi. Begitu. Ya, semua dunia bukan artinya sudah terkoneksi dengan konsep digitalisasi. Tapi seperti yang tadi Rani katakan, ada kolaborasi media konvensional dengan media digital yang akhirnya goals-nya pun sama. Jadi satu visi gitu loh, untuk memberikan kemudahan dan kemudahan informasi bagi masyarakat untuk mendapatkan akses informasi atau keberagaman informasi. Ya, jadi mungkin kalau kita bisa bilang itu masuk nggak sih dalam ciri dari 4.0? Tidak masuk, tapi dia ada di masa 4.0. Ya, ada tuh fungsinya untuk memberikan varian, berkolaborasi, kita bisa gabungkan teknik-teknik atau kondisi-kondisi penggunaan media konvensional di era 4.0. Jadi artinya perlu diingat di sini Devi dan teman-teman, bukan artinya ketika teknologi itu semakin cepat larinya, maka dunia semakin canggih gitu. Jadi kita perlu juga melihat media-media konvensional yang masih berjaya pada masanya, yang masih kita pakai, misalnya komunikasi face-to-face dan lain sebagainya. Itu juga masih bisa kita kolaborasikan dengan penggunaan internet. Dan saya yakin sekali ketika pemerintah, seperti yang Devi katakan, masih menggunakan selebaran, poster untuk menyampaikan informasi kampanye sosial misalnya, itu pasti kok dibarengi juga dengan penyampaian menggunakan digital. Artinya tidak digunakan sebagai satu-satunya media untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, tapi sebagai salah satu media yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Kemudian coba dilengkapi oleh digital. Jadi sifatnya komplementer gitu, Dev. Oke, Ibu. Makasih, Ya, Ibu. jadi seperti itu. Artinya sampai sekarang pun karena kita sudah di 4.0, walaupun kita masih menemukan kondisi-kondisi konvensional, tapi kita bisa lihat upaya pemerintah untuk mengedukasi, mensosialisasi wilayah-wilayah atau masyarakat-masyarakat tertentu ke arah digitalisasi. Meskipun prosesnya mungkin butuh waktu yang lama, ya. Itulah yang juga disoroti oleh Mekomber tadi di slide yang pertama, bahwa pemerataan teknologi itu walaupun kita ada di 4.0 ternyata masih belum terjadi. Pemerataan teknologi atau penggunaan teknologi masih belum terjadi khususnya di Indonesia. Gitu. Makanya gambar yang saya tampilkan di PowerPoint itu mengkritisi hal tersebut. Kita ada di zaman 4.0, tapi apa kabar orang-orang yang ada di pelosok sana yang nggak punya akses sinyal yang baik? Gitu. Apakah bisa dikatakan 4.0? Ya, seperti itu. Itu yang kita kritisi sampai sejauh itu. Artinya tidak artinya terkoneksi secara menyeluruh ya, menyeluruh atau semuanya kita pukul rata, tapi ternyata masih ada beberapa kendala yang menjadi PR kita bersama untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Ini nanti kalian kerasa kok kalau kalian udah KKN semester 7 atau semester 6, nanti kalian akan terjun ke desa-desa di Kalimantan Timur, kalian akan menemukan juga birokrasi yang masih konvensional, dan tugas kalian sebagai mahasiswa harusnya bisa berpikir ini sebenarnya bisa didigitalkan lebih cepat. Yang awalnya masyarakat harus antri 2-3 jam bisa dipangkas 10 menit selesai.
Ya, mereka masyarakat sukanya konvensional, antri bisa ketemu, bisa ngobrol, tapi tugas kalian untuk mengedukasi masyarakat bahwa dengan sistem digital ini jauh lebih bagus. Tapi kan Bu, nggak semua orang bisa pakai, bisa ngerti aplikasi. Cari formula yang paling sederhana yang bisa dimengerti oleh kondisi masyarakat itu. Ngomongnya gampang teman-teman, tapi implementasinya, perancangan formulanya, yang harus kalian lakukan itu susah. Apalagi nanti kontinuitasnya. Ketika teman-teman KKN selesai proker selama 1 bulan, 2 bulan, kalian pergi kembali ke kampus, udah nggak KKN di sana, terus kalian balik lagi sebulan kemudian, kira-kira mereka masih pakai nggak aplikasi yang kalian bikin? Ya, jadi kontinuitas dari aplikasi itu juga harus bisa dipantau atau kita pikirkan bersama agar mereka mandiri gitu menggunakan teknologi tersebut tanpa bantuan dari agen-agen of change seperti kalian, misalnya mahasiswa sebagai agen perubahan yang membawa informasi-informasi, inovasi-inovasi terbaru seperti itu contohnya. Oke ya, menarik ya Dev untuk diskusi. Nanti ada presentasi kelompok, kita boleh singgung sebentar juga di situ. Baik, ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, saya boleh izin menanggapi ya, Bu? Boleh, Fahrizal. Ya, sebelumnya mohon maaf Bu, saya off kamera karena di sini wifi-nya tidak stabil. Mungkin saya langsung to the point aja Bu ya. Tadi Ibu juga sudah panjang menjelaskan bahwasannya masyarakat Indonesia sendiri itu masih dalam tahap seperti yang Rani bilang tadi, kolaborasi antara media konvensional dan digital. Jadi Bu, pertanyaan saya ini, kedudukan masyarakat Indonesia dalam masyarakat informasi ini Bu berada di mana? Mungkin kalau pendapat saya sepakat dengan Rani tadi bahwasannya ada kolaborasi antara media konvensional dan digital, yang dimana sudah jelas jawabannya, masyarakat Indonesia ini masih melalui transisi informasi, Bu. Mungkin itu kalau dari saya, Bu. Mungkin gimana tanggapan dari teman-teman dan juga Ibu sendiri? Oke, bagus pertanyaan Fahrizal. Jadi sampai di mana kita bisa disebut masyarakat informasi, ataukah hanya sebatas di wilayah perkotaan di mana teknologi itu sudah mumpuni? Ada yang bisa memberikan pandangan dari apa yang disampaikan Fahrizal? Silakan. Atau kita sebenarnya udah pantas kah disebut masyarakat informasi atau masih on the way gitu teman-teman sebenarnya? Ayo. Ini ada 80 orang loh. Coba saya minta pendapatnya. Kalian pada off cam semua sih. Coba Cindy Elisa. Cindy, silakan Cindy. Iya, Bu. Silakan, Sin. Jadi apakah kita ini masih disebut sebagai masyarakat informasi? Menurut saya itu kayak masih proses gitu, Bu. Seperti yang dikatakan Mac Omber, bahwa itu tuh ingin menciptakan perubahan dalam masyarakat. Seperti itu, Bu. Itu saja dulu, Bu. Oke, terima kasih Cindy. Jadi, Ibu mau ya, siapa itu? Irsalinda, Bu. Ya, silakan Irsal. Iya, tadi Fahri kan tanya bahwasannya apakah masyarakat Indonesia itu termasuk ke dalam masyarakat informasi atau tidak. Kalau menurut saya sih masyarakat Indonesia itu termasuk ke dalam masyarakat informasi, melepas dari pemerataan orang-orang 3T yang tidak mendapatkan informasi, yang belum bisa mengakses informasi dengan baik, tapi dari perbandingan atau skala kan lebih besar masyarakat yang sudah dapat dan mampu untuk mengelola informasi ya Bu. Dan mengingat banyak sekali masyarakat Indonesia yang sudah mampu menggunakan internet, kemudian telepon genggam atau gawai, dan mereka sudah bisa mendistribusikan dan juga memanipulasi dan juga bisa memproduksi suatu informasi atau suatu ekonomi, sosial, dan budaya dari internet tersebut, Bu. Jadi kalau menurut saya, karena faktor-faktor tersebut, masyarakat Indonesia itu sudah termasuk ke dalam masyarakat informasi. Oke, terima kasih Irsalinda, jawabannya bagus.
Kompleks ya. Jadi kalau mengacu dari dua pendapat teman kita tadi, Fahrizal, ya kita sebenarnya ada di posisi seperti apa sih dengan masyarakat informasi? Apakah sudah bulat gitu seperti itu ya? Kita bisa dibilang sebagai masyarakat yang sudah dapat dikatakan butuh dengan yang namanya informasi. Nah, tadi kita lihat atau kita dengar penjelasan dari Irsalinda yang mengatakan sebenarnya dari segi skala, kemudian skill atau kemampuan, Indonesia sudah ada di ranah bukan ranah mempersiapkan sebenarnya. Ya, sudah bukan ranah mempersiapkan teknologi, tapi sudah bisa kawin gitu loh dengan perkembangan teknologi komunikasi. Buktinya apa? Buktinya sekarang kita bisa lihat lembaga-lembaga pemerintahan, terlepas dari pemerataan tadi ya, Fahrizal, karena kalau kita bilang pukul rata masih ada 3T tadi, wilayah 3T yang kita bisa kritisi di situ apakah mereka bisa masuk dalam ranah masyarakat informasi atau tidak. Tapi kalau kita lihat tujuan dari pemerintah itu sendiri, coba saya anukan slide ya. Nah ini, sebenarnya ini sudah menjadi agenda besar Fahrizal dan teman-teman, masyarakat informasi. Jadi pemerintah itu menetapkan 10 sasaran terkait dengan masyarakat informasi dari Global 2015. Kalian bisa baca poin 1 sampai 10. Ini adalah agenda-agenda besar yang sampai sekarang pun masih digalakkan oleh pemerintah. Ya. Jadi sebenarnya tadi Fahrizal katakan transisi untuk menyeluruh menjadi masyarakat informasi. Jadi sebagian besar dari Indonesia sudah menjadi masyarakat informasi, terutama wilayah-wilayah yang sudah ditunjang oleh keberadaan internet dan teknologi, Fahrizal. Seperti kota-kota besar di Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, itu kota-kota besar yang akses informasinya atau teknologinya sudah memadai, sehingga orang-orang yang tinggal di wilayah perkotaan bisa kita kategorisasikan sebagai masyarakat informasi. Dan habit atau kebiasaan, jadi kita nggak ngomongin infrastruktur aja, tapi habit atau perilaku masyarakatnya sudah sejauh apa sih. Contoh sederhananya bangun tidur yang dicek pertama kali HP, itu habit-habit yang bisa kita jadikan indikator ya untuk melihat bahwa masyarakat kita itu memang sedang cinta-cintanya untuk mendapatkan informasi dari sosial media atau dari smartphone mereka. Ini bisa dibaca review cepat aja. Jadi agenda pemerintah itu salah satunya menghubungkan seluruh desa dengan teknologi informasi komunikasi dan membangun berbagai pusat akses komunitas. Menghubungkan seluruh desa. Ini yang tadi kita kritisi ya, ternyata banyak wilayah-wilayah yang masih tertinggal, tapi itu sudah menjadi kok segmentasi dari program pemerintah untuk mengedukasi dan mensosialisasikan teknologi kepada masyarakat pedesaan. Sebenarnya ada contoh-contoh desanya ya, nanti coba minggu depan saya munculkan di slide ya. Ada contoh-contoh desa yang sudah masuk ke dalam agenda pemerintah ini. Kemudian juga agenda pemerintah menghubungkan seluruh sekolah dasar dan menengah dengan teknologi informasi komunikasi. Sampai poin ke-10. Yang nggak hanya di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, kemudian di bidang-bidang pelayanan masyarakat. Kemudian sampai poin ke-10 itu memastikan bahwa lebih dari separuh penduduk dunia telah mengakses TIK di lingkungan mereka dan mampu menggunakan serta memanfaatkannya. Penduduk dunia artinya kita sedang proses gitu untuk bisa masuk ke dalam masyarakat informasi yang seutuhnya. Meskipun masih ada poin-poin yang tadi ya, 3T yang masih kita perjuangkan untuk bisa mendapatkan hak yang sama seperti masyarakat di wilayah perkotaan. Gitu Fahrizal. Ya, jadi sebenarnya posisinya di mana, Bu? Kita sudah sebagian besar menjadi masyarakat informasi, walaupun kita masih juga melalui proses transisi dari konvensional lompat ke digital untuk wilayah-wilayah tertentu. Tapi sebagian besar saya rasa sudah. Itu ya Fahrizal. Baik Bu, terima kasih banyak Bu atas informasinya.
Oke, menarik ya teman-teman. Ngomongin masyarakat informasi, ini kita baru ngomongin ini loh, ngomongin seberapa banyak sih kita butuh informasi, kemudian karakternya apa. Nanti kalau kita singgungkan dengan perubahan budaya, itu lebih seru lagi pembahasannya. Nah, ini teman-teman bisa baca pendapat dari Sutarno 2005, ciri-ciri masyarakat informasi itu dia ada 6. Jadi sumber informasi terjangkau oleh semua lapisan masyarakat ya, semua lapisan masyarakat. Ini teorinya seperti ini teman-teman, tapi fakta di lapangan ternyata masih ada beberapa wilayah yang masih susah mendapatkan informasi yang ideal. Terutama di wilayah 3T tadi. Yang kedua, adanya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya informasi dalam berbagai aktivitas kehidupan. Kalau di pedesaan, zaman dulu ya di desa-desa masyarakat itu lebih senang cari informasi dari getok tular atau word of mouth, mulut ke mulut, karena lebih kredibel. Mereka meyakini seperti itu. Tapi dengan adanya program pemerintah seperti KMD, Koran Masuk Desa, ya itu juga pemerintah sebagai komunikator itu punya tugas atau tantangan yang besar juga untuk bisa merubah habit atau kebiasaan mereka agar masyarakat desa ini mau baca koran. Mereka nggak akan beli koran, teman-teman, mending uangnya buat beli rokok. Tapi cara yang dilakukan oleh pemerintah dan bekerja sama dengan para opinion leader adalah mereka menempelkan koran-koran itu dari halaman per halaman yang dianggap headline atau penting itu ke seperti majalah ke mading gitulah, papan berdiri itu mereka tempel dan mereka ngumpulnya di situ membaca. Nah, biasanya pemerintah menyampaikan informasi-informasi tentang riset-riset terbaru, kampanye-kampanye sosial, kampanye KB, keluarga berencana, itu mereka selipkan di materi-materi KMD tadi, Koran Masuk Desa. Isi KMD dengan isi koran-koran pada umumnya itu berbeda, teman-teman. Rata-rata koran Masuk Desa itu isinya adalah inovasi-inovasi yang ingin diberikan oleh masyarakat, oleh pemerintah untuk merubah kesejahteraan mereka. Salah satunya kampanye keluarga berencana, kampanye kalau nanam padi itu udah nggak perlu mundur lagi tapi bisa pakai teknologi, itu muatan-muatan KMD-nya. Tapi percuma kita bikin koran Masuk Desa, tapi kalau habitnya orang sana nggak mau baca. Nah, jadi salah satu tekniknya adalah menempel di papan besar, kemudian orang-orang agak tertarik ngumpul buat baca, lalu mereka berdiskusi di situ. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi setiap wilayah itu punya formulanya yang berbeda-beda. Kalau di desa A, kemudian berbeda lagi pasti nanti di desa B, C, dan D. Itu kan semuanya adalah adaptasi gimana caranya pemerintah itu memberikan pemerataan informasi. Ya, nggak hanya orang kota aja, bahwa orang yang ada di wilayah pedesaan itu juga punya hak yang sama untuk bisa merubah kesejahteraan hidupnya. Dari apa? Dari informasi apapun. Informasi yang bergerak di bidang kesehatan, pertanian, ya. Stigma mereka banyak anak banyak rezeki itu coba dibetulkan gitu oleh pemerintah bahwa idealnya hanya 2 dan lain sebagainya. Itu kan kalau nggak perlu metode khusus atau bantuan-bantuan dari media, teknologi itu agak susah. Jadi semuanya memang butuh effort yang lebih ya untuk bisa merubah habit masyarakat agar mereka melek gitu dengan informasi-informasi baru. Itu salah satu ciri dari masyarakat informasi. Terbukanya pandangan dan wawasan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi. Berkembangnya lembaga-lembaga perpustakaan, dokumentasi, terpotong ini slide-nya, dalam pemanfaatan teknologi informasi. Berkembangnya kemajuan sumber daya manusia informasi yang memanfaatkan ilmu pengetahuan teknologi dan informasi itu dikelola dengan baik, disajikan tepat waktu, dapat dikembangkan sebagai suatu komoditi yang bernilai ekonomis. Komoditi artinya informasi itu telah menjadi sebuah industri. Dengan adanya
media-media online yang banyak sekali menjamur di internet, itu sudah bisa kita katakan informasi itu menjadi komoditi yang bisa diperdagangkan, teman-teman, diperjualbelikan. Ya, sehingga artinya kebutuhan informasi dengan adanya fenomena itu, masyarakat ternyata butuh informasi yang lumayan banyak ya, yang lumayan banyak. Hal itu terbukti dari habit kita aja. Kita selalu cross cek gadget kita, apalagi saya pernah membaca penelitian ya, kalau generasi milenial dan generasi Z itu dia akan ngecek HP-nya itu per 20 menit sekali. Apa yang dicari? Ya informasi. Ada info baru nggak di grup WA ini dan lain sebagainya. Itu adalah ciri dari masyarakat informasi. Kita bergerak menuju ke sana, ada yang seperti itu, ada juga yang sudah ada di era masyarakat informasi. Kira-kira begitu, teman-teman. Oke ya, ini bisa kalian tambahkan sendiri karakteristik dari masyarakat informasi. Nah, ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Oke, kalau nggak ada, ini slide-nya sebentar lagi ya. Kita baca survei dulu yuk. Kita baca survei dulu untuk mencoba melihat fakta di lapangan. Kalau tadi kita sudah menguatkan konsep ya, masyarakat informasi itu yang begini, yang A, B, dan C. Fakta di lapangan ternyata masih belum ada pemerataan, nggak semua orang bisa. Tapi sebenarnya kalau kita ambil secara garis besar, teman-teman, ada survei-survei yang sudah tersebar di internet yang semakin memperkuat bahwa ternyata Indonesia itu sudah masuk ke dalam masyarakat informasi. Jadi kita berbicaranya based on data ya. Walaupun tidak semuanya, tapi sebagian besar kita sudah masuk ke dalam masyarakat informasi. Penggunaan infrastruktur teknologi yang juga sudah kita miliki dengan baik, ya, itu bisa memberikan penguat juga bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia sudah ada di era ini gitu. Nah, ini ada survei dari Kata Data yang bekerja sama dengan Kominfo. Teman-teman bisa cari survei-survei lainnya, nggak hanya Kata Data, APJI itu juga bisa dipakai surveinya. Kalau zaman dulu tuh saya sering pakai lembaga survei salingsilang.com, cuman kok sekarang saya nggak nemu ya salingsilang.com, mungkin sudah tutup atau apa, nggak ngerti saya. Nah, itu lembaga-lembaga survei yang concernnya menyoroti tentang Pertekom, perkembangan teknologi komunikasi, mulai dari infrastruktur, habit atau kebiasaan, secara gender, yang paling sering menggunakan HP itu laki-laki atau perempuan, HP itu sering digunakan untuk apa, jualan atau apa ya, itu semua ada di lembaga-lembaga survei yang concernnya bergerak di bidang teknologi. Jadi nggak cuma infrastrukturnya aja sebenarnya yang mereka survei, tapi lebih kepada kualitasnya ya. Jadi kontennya, HP itu atau smartphone teknologi digunakan buat apa, oleh siapa, rentan usia berapa, hoaxnya seperti apa yang paling banyak diterima. Nah, ini kita bisa lihat 10 negara dengan pengguna smartphone terbanyak tahun 2020, kira-kira masih relate lah, sekarang masih awal 2022. Indonesia berada di posisi nomor 4 sebagai negara dengan pengguna smartphone terbanyak. Ya, ini yang mungkin bisa juga menjawab pertanyaan dari Fahriza. Sebagian besar kita sudah siap, Fahriza. Ini salah satu data yang menguatkan itu. Indonesia berada di ranking keempat, bayangkan. Cuma nanti teman-teman silahkan cek lagi ya. Ini saya taruh linknya. Bagaimana metode pengambilan datanya, itu juga perlu kita lihat. Margin errornya seperti apa. Ini se-Asia atau
wilayahnya seperti apa untuk pengambilan sampelnya ini. Itu kita juga bisa lihat. Tapi terlepas dari itu, yang hasil atau temuannya cukup mengejutkan bahwa kita ada di posisi nomor 4. Di atasnya Brazil dan di bawahnya Amerika Serikat. Negara maju, negara berkembang. Ya, Amerika sebagai negara maju, kita masih negara berkembang, negara berflower. Kita ada di posisi nomor 4. Jadi infrastrukturnya sebenarnya udah siap. Satu orang bisa punya lebih dari 1 smartphone misalnya. Itu fenomenanya seperti itu. Kita menemukan fenomena itu di generasi-generasi milenial. Artinya informasi yang ada di HP kita itu lebih keberlimpahan informasi. Dan walaupun kita posisi nomor 4 teman-teman, tapi yang perlu kita kritisi, kita sudah siapkah menjadi masyarakat informasi dengan keberlimpahan informasi? Nah, untuk melihat itu sebenarnya agenda pemerintah itu sudah juga mulai memikirkan gimana sih caranya kita berlari beriringan dengan teknologi, apa yang harus kita bawa gitu loh. Teknologi lari, kita lari juga, tapi kita bawa apa? Yang kita bawa untuk sama-sama berlari dengan teknologi adalah kemampuan literasi digital atau digital literasi. Jadi kita memakai HP ya, 1 atau 2 HP, bayangkan ada banyak sekali informasi di sana. Tapi kalau kita tidak punya kemampuan literasi digital yang baik ya, untuk bisa memilah-milah informasi mana yang harus saya percaya, informasi mana yang harus saya abaikan, informasi mana yang harus saya cross check kebenarannya, maka kita akan menjadi masyarakat informasi yang tidak ideal. Artinya kita siapnya hanya sebatas secara infrastruktur aja. Tapi skill kita dalam mengoptimalisasi informasi itu juga harus kita kuatkan fondasinya seperti itu. Ya, jadi agenda besarnya untuk membarengi ini adalah literasi digital. Ini senjatanya kita untuk ada di masa masyarakat informasi atau literasi digital. Oke ya, ini kita bisa lihat. Kemudian survei selanjutnya, waktu penggunaan media sosial per hari di Asia. Tahun 2020, teman-teman bisa update ya, nanti di tahun 2021 coba cari datanya. Nah, Indonesia ini, temuannya Indonesia ini ada dalam ranking kedua yang menggunakan media sosial itu 3,3 jam per hari, rata-rata ya teman-teman, 3,3 jam per hari. Yang paling sedikit Jepang, 0,8 jam. Jadi sekitar berapa ya? 0,8 jam itu mungkin 45 menitan kali ya. Ya, kita lagi-lagi menduduki posisi kedua di Asia sebagai masyarakat yang waktu penggunaan media sosialnya per hari di Asia itu tinggi gitu. Nah, ini juga data ini juga menguatkan bahwa kita ada di zaman masyarakat informasi. Udah siap sebenarnya masyarakat informasi. Sebagian besar sudah siap, sebagian besar juga masih merangkak meraba ke arah sana. Ya, biar kita sama-sama satu jalur gitu, sama siap menerima atau menjadi masyarakat informasi. Nah, ini yang disebut dengan, ada yang disebut dengan candu informasi, dan rata-rata ketika kita bisa lihat data ini, fenomenanya seperti ini teman-teman. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kemampuan literasi digital, nah ini yang akhirnya menjadi perang senjata untuk kita berperang dalam media sosial. Karena salah satu produk informasi yang sebenarnya nggak bisa dikatakan produk informasi sih. Salah satu noise yang ada dalam perkembangan teknologi komunikasi atau yang diciptakan dengan teknologi adalah hoax atau berita bohong. Ya, karena kita dari tadi ngomongin informasi, kita juga harus mengkritisi perkembangan berita-berita bohong yang ada di internet sana atau yang berada di WA grup kita.
Bayangkan kalau kita ada di ranking nomor 2 sebagai masyarakat yang paling rajin gunain sosmed. Bayangkan juga serangan cyber atau serangan-serangan berita hoax yang kita dapatkan, itu juga pasti intensitasnya tinggi. Lalu kita sebagai masyarakat informasi mau pasif aja gitu, kan tidak seperti itu. Makanya agenda pemerintah terkait penggerakan-gerakan literasi digital itu sedang galak-galaknya, atau kita masuk ke dalam fase darurat literasi digital. Nah, itu sebenarnya senjata kita untuk masuk ke dalam era informasi. Ya, jadi teman-teman harus bisa melihat dari banyak perspektif, nggak hanya melulu melihat, oh teknologi kita dapat informasi yang banyak, akan mempermudah informasi itu untuk kita lebih open-minded, langsung dan kita bisa dipermudah oleh teknologi di beragam sektor kehidupan, mau pesan makan, mau pesan, mau pergi ke suatu tempat, tinggal pencet HP aja pakai Grab atau Gojek atau aplikasi lainnya, tapi ternyata kita harus bisa juga melihat dari sisi pandang yang lain, bahwa dalam komunikasi itu kan ada unsur-unsur komunikasi, ada komunikator, pesan, medianya apa, tapi ternyata ada noise juga loh yang harus kita munculkan di situ. Noise-nya apa? Nah, salah satu dampak negatif dari perkembangan teknologi komunikasi adalah munculnya berita-berita bohong atau berita-berita hoax yang sampai sekarang ini juga masih menjadi concern-nya pemerintah. Salah satunya Kominfo. Sampai pemerintah itu punya agenda nasional sendiri untuk bisa membarengi kita biar kita semakin cakap digital, teman-teman, agar teknologi itu berjalan beriringan dengan kemampuan digital kita. Nah, nama programnya dari pemerintah itu adalah Makin Cakap Digital. Teman-teman boleh search di YouTube. Bentuk dari agenda mereka ini seperti apa sih, agenda pemerintah untuk bisa membarengi perkembangan teknologi, ya, Makin Cakap Digital. Mengingat kita ini selalu ada di top 5, jadi di 5 teratas oleh lembaga-lembaga survei yang concernnya ke perkembangan teknologi, entah dari waktu penggunaan media sosial, kepemilikan handphone, dan lain sebagainya, kita selalu ada di 5 teratas rata-rata ya. Dan ini juga, data ini semakin memperkuat bahwa sebenarnya Indonesia sudah menjadi masyarakat informasi. Tapi yang pertanyaan besarnya adalah, apa yang harus kita bawa, teman-teman, untuk menjadi masyarakat informasi yang ideal atau yang baik, yang bijaksana, yaitu kecakapan literasi digital. Nah, pemerintah punya program Makin Cakap Digital. Ini adalah program yang akan mereka distribusikan selama beberapa tahun ke depan ke seluruh penjuru Indonesia. Bentuk kegiatannya sederhana, seperti workshop, kemudian seminar-seminar ya, atau webinar-webinar terkait dengan seperti apa sih bekal yang harus kita miliki di tengah teknologi atau gempuran berita-berita bohong yang tercipta oleh perkembangan teknologi ini. Tuh. Dan setiap orang itu punya kemampuan literasi digital yang berbeda-beda. Si A atau si B dengan Atha pasti punya kemampuan literasi yang berbeda. Sama pun dengan saya juga pasti punya kemampuan literasi yang berbeda. Tapi pada intinya literasi digital itu berbicara kepada konsep critical thinking atau berpikir kritis. Itu sih sebenarnya yang pengen diambil sederhana aja. Ketika kita ada di zaman keberlimpahan informasi, itu kita juga harus dituntut punya kemampuan critical thinking untuk bisa melihat, memantau, memverifikasi, atau mungkin mendistribusikan kembali informasi-informasi yang sudah kita anggap itu relate atau datanya sudah baik. Jadi ada orang yang ketika dia dapat informasi hoax, itu mereka akan mendiamkan. Tapi berbeda dengan si B. Si B dia biasanya ketika dapat berita hoax di WA group udah mulai tercium nih, misalnya
dia selalu pakai judul yang kontroversial, hurufnya besar semua, provokatif ya, judulnya itu provokatif. Bisa kelihatan kok berita-berita bohong itu dari karakter-karakter itu. Nah, si B itu lebih memilih untuk melakukan cross-check. Beda dengan si C. Si C nggak sampai cross-check aja ketika berita tersebut, oh ternyata beritanya bohong nih, mereka akan, si C ini akan memberikan semacam klarifikasi ya kepada kelompok WA grup mereka. Tentunya klarifikasi yang berdasarkan data. Itu namanya kemampuan literasi digital. Jadi berbicara step by step atau hal-hal teknis apa sih yang perlu dilakukan ketika kita mendapatkan informasi-informasi yang masih harus kita pertanyakan. Sampai akhirnya ada juga orang yang ketika dapat berita yang dirasa seru gitu ya, atau berita yang masih belum bisa dipercaya kredibilitasnya, mereka akan langsung share atau melakukan reproduksi kembali, men-share ulang ke lingkungan terdekatnya. Itu kemampuan digitalnya rendah. Nah, setiap orang ada di fase yang berbeda-beda. Si A, si B, si C, dan D. Nah, program pemerintah ini teman-teman untuk bisa membarengi perkembangan teknologi komunikasi yang mengkondisikan kita sebagai masyarakat informasi adalah dengan kemampuan literasi digital. Tuh. Ya. Caranya seperti apa? Biasanya ada banyak sekali kegiatan-kegiatan webinar, kemudian kegiatan-kegiatan cross-check fakta yang sering dilakukan oleh Mavindo juga, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, Japeli di Jaringan Pegiat Literasi Digital, Siberkreasi, ya itu semua adalah lembaga-lembaga yang juga menjadi partner dari pemerintah, atau mereka juga diajak pemerintah untuk berkolaborasi untuk bisa menyampaikan informasi atau mengedukasi masyarakat bahwa kita itu harus lari dengan teknologi, tapi larinya jangan nggak bawa apa-apa. Tapi larinya juga harus bawa kemampuan literasi digital. Agar apa? Agar kita menjadi masyarakat informasi yang bijak dan ideal. Nah, inti dari pembahasan masyarakat informasi seperti itu, teman-teman. Ya, jadi masyarakat informasi itu bukan artinya kita kuatnya di infrastruktur aja, kayak survei ini ya. Wah, kita nomor 4 nih, Pak, punya HP terbanyak, tapi ternyata lebih dari itu. Kemampuan literasi digital itu juga harus dibarengi ketika perkembangan teknologi itu sudah semakin pesat. Oke, gitu kira-kira yang perlu disiapkan ketika kita masuk dalam era informasi. Saya sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau disampaikan? Sudah mulai lelahkah matanya? Belum Ayo, ada ada. yang mau disampaikan nggak terkait dengan ini? Kalau tidak ada, saya tuntaskan dulu ya. Nanti teman-teman coba simpulkan apa inti dari pertemuan kita hari ini. Nanti di conclusion ya. Saya juga mencoba menampilkan sumber atau data-data ya yang akhirnya semakin memperkuat kita. Kita sudah jadi masyarakat informasi atau belum. Jadi sebenarnya kalau kita bahas masyarakat informasi itu kompleks banget teman-teman yang dibahas di bawahnya. Masyarakat informasi. Panah di bawahnya atau turunan di bawahnya itu ada banyak banget ya. Salah satunya tadi pemerataan teknologi, nanti panah ke bawah ada lagi skill literasi digital, panah ke bawah ada berita hoax atau berita bohong. Jadi ada banyak lingkungan yang ada di sekitar masyarakat informasi itu yang perlu kita singgung juga, karena masyarakat informasi itu berhadapan dengan realita yang hyper. Kalau katanya Pak Amir Piliang, kalian pernah baca bukunya Pak Yasraf Amir Piliang? Ini saya jatuh cinta sekali dengan karya-karya beliau, Pak Yasraf Amir Piliang. Boleh kalian searching di Google. Beliau juga banyak mengomentari tentang perkembangan teknologi yang menciptakan sebuah kondisi-kondisi baru.
Ya, Phil Yang mengatakan bahwa kita ada dalam kondisi yang hyper atau sesuatu yang berlebihan. Hyper realita. FOMO. Informasi yang kita dapat sedemikian cepat itu mengkondisikan sebagian orang untuk takut ketinggalan dengan model-model terbaru, ya. Takut dikatakan tidak mengikuti model, yang kita gelisah dengan itu. Kita gelisah dengan itu. Itu kalau kita mau benturkan ke culture atau budaya. Begitupun dengan informasi. Pak Yasraf Amir Piliang juga mengatakan kita sedang ada dalam kondisi hiperrealitas atau keberlimpahan informasi yang sangat-sangat berlebihan. Apa sih yang harus kita bawa untuk kita bisa menekan itu sebagai masyarakat yang ideal? Ya, itu bisa menjadi referensi teman-teman. Ya, bukunya Pak Yasraf Amir Piliang itu menarik sekali. Tapi kita kembali lagi ke kata data yang bekerja sama dengan Kominfo. Ini juga menarik ya temuan dari risetnya. Sebutkan sumber media yang paling Anda percaya untuk mendapatkan informasi. Rata-rata televisi, tapi media sosial masih ada di posisi kedua. Ya, media sosial masih ada di posisi kedua. Dan yang paling banyak apa nih? Paling banyak WA. Paling banyak WA. Coba saya pengen tahu dulu pengalaman teman-teman ketika dapat berita bohong, ada tante atau om kalian di WA group nge-share berita-berita yang masih belum teruji ya kredibilitasnya atau kalimatnya cenderung provokatif. Misalnya nggak percaya vaksin karena ada chipsnya ya, atau mungkin nggak percaya COVID dan lain sebagainya. Misalnya kalau kita benturkan sama isu-isu COVID terkini, saya pengen tahu sebagai anggota grup, kalian sebagai anggota WA grup, apa yang kalian lakukan? Diem aja sih Bu biasanya, karena takut nggak sopan. Diam aja, oke, itu satu orang diam aja. Ini kita nanti akan benturkan sama kemampuan literasi digital. Ada lagi yang melakukan lebih dari itu? Kalau saya dikasih tahu sama kasih bukti misalkan screenshotan gitu ya, kalau tetap nggak percaya, udah didiamin juga Bu akhirnya. Tapi yang penting udah dikasih tahu kayak gitu. Oke, dikasih tahu sama data ya. Ada lagi? Saya Bu. Ya. Kalau di grup keluarga itu kan grup keluarga besar ya, saya nggak punya grup keluarga inti yang cuman isinya adik sama ibu dan bapak. Nah kalau di grup keluarga besar saya cenderungnya diam. Tapi saya lebih apa ya, tipe orang yang ngasih tahu langsung, khusus untuk keluarga inti gitu. Kayak ngasih tahu langsung, itu postingan yang dikirim si Bude ini gitu misalnya, itu nggak benar kayak gitu. Terus yang benarnya gimana, saya ngasih taunya langsung Bu, karena kalau misalnya lewat chat itu kadang malah jadi lebih apa ya, timbul masalah baru gitu. Apalagi kalau ngasih taunya keluarga besar, mungkin pas ketemu aja sih langsung kayak ngasih tahu tipis-tipis gitu. Oke, ada lagi satu orang lagi? Resikonya cuma 2 kok. Kalau kita nggak dikeluarkan dari WA group atau kita dikacangin ya. Sebentar, saya charger laptop dulu sebentar. Baik, ada lagi satu orang. Apa yang kalian lakukan di WA group ketika ada yang men-share sesuatu yang masih dipertanyakan kredibilitasnya? Satu orang lagi? Kalau saya paling ini sih Bu, bawa bercanda aja, tapi bilang, mulai dapat dari mana itu, kayak gitu kan. Karena kalau kita terlalu mau kasih info banget, itu tuh hoax segala macam, dianggapnya sok tahu gitu kan. Jadi dibawa bercanda aja. Alah hoax itu, kayak gitu aja. Oke, baik, menarik ya teman-teman. Setiap orang punya formulanya masing-masing ya untuk menanggapi itu. Nah, apa yang saya tanyakan ke teman-teman itu untuk menyikapi hasil riset dari kata data ini.
bahwa media sosial ternyata masih menjadi primadona yang ada di posisi teratas nomor 2 ya, terutama untuk WhatsApp. WhatsApp itu 55,2%. Jadi kita tuh cari informasinya kebanyakan dari WhatsApp, entah itu Japrian atau WhatsApp WA Group ya, WA Group. Kebanyakan WA Group. Nah, ternyata inilah yang bisa menjadi indikator juga bahwa kita ada di apa yang dikatakan Pak Yasraf tadi, kita ada dalam kondisi hiperrealitas. Jadi ketika ada informasi-informasi yang kita anggap ini kayaknya sesuai dengan kita atau sesuai dengan apa yang kita yakini, kita akan timbul hasrat untuk mereproduksi kembali atau melakukan share. Jadi mereproduksi itu kita mengulang konten yang sama dan kita distribusikan kembali ke lingkungan internal kita sehingga hoax itu semakin berkembang. Fungsinya hoax itu kan tujuannya untuk memecah belah masyarakat, membuat kegaduhan, ya, membuat kacau program pemerintah yang pemerintah ingin menggalakkan vaksin tapi dengan keberadaan hoax ternyata agak sulit tercapai. Nah, di sini yang dimaksud dengan kemampuan literasi digital tadi, sebagai masyarakat informasi, kita harus punya kemampuan literasi digital yang baik. Tapi sayangnya, Bu, nggak semua orang punya kemampuan literasi digital yang baik. Nah, sehingga yang sering saya lihat, kebanyakan generasi-generasi angkatan kalian lah yang menjadi agen-agen perubahan untuk membantu memberitahu atau menginformasikan kepada keluarga sekitar aja, lakukan dari hal terkecil atau dari keluarga terkecil ya untuk bisa membantu program pemerintah bahwa kita akan menjadi masyarakat informasi, suatu saat nanti akan menjadi masyarakat informasi yang ideal gitu ya, atau yang bijak dalam menyikapi informasi. Ya, itu salah satu formula dari teman-teman bahwa hoax itu enggak ada di agenda-agenda besar saja maksud saya, tapi di lingkungan terkecil kita pun masih banyak sekali beredar berita-berita bohong. Ini sama seperti teori agenda setting ya teman-teman. Cuman kalau teori agenda setting lebih kepada media konvensional seperti koran, tapi kurang lebih sebenarnya bisa kita comot konsepnya sama. Jadi kebanyakan masyarakat menganggap apa yang dikatakan media itulah realitas yang sebenarnya. Itu teori agenda setting yang coba dibantah sama teori uses and gratification. Jadi media ini dianggap bisa menyeting kondisi-kondisi politik tertentu, misalnya dalam kasus COVID ya. Dia bisa menggiring opini publik. Ya, tinggal kitanya aja, kita mau ikut digiring atau seperti apa. Nah, disinilah yang dikritisi oleh teori uses and gratification, bahwa audience itu dalam teori uses and gratification posisinya aktif. Beda sama teori peluru, audience pasif. Kalau teori uses and gratification itu sudah ada perubahan bahwa audience itu sifatnya aktif, artinya dia sudah punya kemampuan literasi untuk meng-cross-check berita-berita yang dia anggap tidak benar. Bahkan ada beberapa orang yang punya kemampuan lebih dari itu. Selain meng-cross-check, mereka juga mereka berani gitu untuk melakukan klarifikasi. Bahkan ada juga yang concern sampai mengikuti komunitas-komunitas yang terkait dengan hoax dan lain sebagainya. Atau ikut gabung di Mavindo, ikut gabung di Japelidi, itu ada kemampuan literasi digitalnya sampai sejauh itu. Saking mereka mungkin gemesnya dengan berita-berita bohong atau hoax. Ya. Jadi seperti itu. Oke, ini nanti bisa jadi pemantik untuk diskusi kelompok ya. Survei-survei ini kita nggak akan bahas. Yang penting di pertemuan ini teman-teman paham masyarakat informasi, teknologi, apa yang bisa kita kritisi, dan apa yang harus kita bawa untuk bisa jalan beriringan atau setara dengan teknologi. Udah, itu intinya pertemuan hari ini itu aja. Kalau kita udah dapat, nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas dampak
masyarakat informasi itu kepada perubahan peradaban yang selanjutnya, yaitu misalnya dari segi kultur atau kebudayaan. Gitu. Oke, saya rasa ini kurang lebih sama ya. Ini rincian dari survei yang sebelumnya. Selanjutnya, kesimpulan. Ada yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita diskusikan hari ini? Coba Natali Lembang, apa kesimpulannya Natali? Silakan Natali. Ya, Bu. Ya, silakan. Selamat pagi. Jadi kesimpulan untuk pertemuan kita pada pagi hari ini yaitu Silakan simpulkan sebelum kita tutup. Kalian ini nanti pas Lebaran nggak ditegur, Bu, ya bisa jadi. Apa Natali? Oke, teman-teman. Kita belajar memparafrasekan kembali apa yang sudah kita diskusikan pakai bahasa kalian aja. Sederhana aja. Silakan Natali. Mana Natalinya? Hilang. Oke, skip ya. Kita skip dulu. Silakan Intan Suci Maulidia. Apa yang bisa Intan simpulkan dari pertemuan hari ini? Halo Intan. Nah, ini sudah. Kalau teknologi itu begitu. Silakan Hesti Handayani. Baik. Kalau yang saya tangkap dari berkembangnya industri, peningkatan informasi itu juga semakin meningkat. Nah, dari informasi itu ada yang berdampak buruk dan berdampak baik gitu, seperti kemajuan-kemajuan yang mempengaruhi perilaku sosial, kualitas hidup seseorang, seperti misalnya tadi yang Ibu bahas tentang berita-berita hoax di grup, itu kan salah satu bentuk dari informasi yang salah karena mudahnya penyebaran informasi. Baik, mungkin segitu aja dari saya, Bu. Terima kasih. Oke. Masih kurang kompleks, tapi sudah cukup menyimpulkan dari kondisi permasalahan yang ada ya terkait dengan impact Pertekom. Ada yang bisa menyempurnakan lagi apa sih kesimpulan yang bisa kita ambil dari cepatnya teknologi itu berlari, teman-teman? Bisa menjawab, Kak, Bu? Boleh, silakan. Oke, Bu. Kalau kesimpulan dari yang saya pahami dari materi kita tadi, yaitu yang pertama kita yang namanya perkembangan itu selalu akan terjadi kayak gitu. Nah, tetapi seiring perkembangan itu, masyarakat khususnya warga Indonesia dan juga di seluruh dunia akan mendapatkan dan juga tentu butuh atau need information. Nah, bagaimana informasi itu didapatkan? Yaitu dengan yang tadi, teknologi. Mulai dari revolusi 1.0 sampai 4.0, bahkan ketika kita memasuki nantinya ke daerah atau ke fase 5.0, dan itu merupakan sebuah fase perkembangan yang tentu akan menciptakan masyarakat informasi. Nah, masyarakat informasi ini tentu ya informasi ini yang kita dapatkan tadi dari teknologi maupun media-media yang mengharuskan masyarakat harus memproduksi dan juga distribusi, bahkan
ada juga informasi ini yang bersifat manipulasi atau muncul yang dinamakan hoax tadi. Nah, kemudian setelah tercipta masyarakat yang informasi, ini tentunya akan memberikan impact atau pengaruh yang akan merubah peradaban, baik itu meliputi industri, perilaku, dan budaya. Nah, tantangannya bagi kita saat kita memasuki masyarakat informasi ini, dan tentu yang tadi itu masih masa peralihan atau juga masa transisi, yaitu bagaimana sih cara kita, siapkah kita menghadapi, dilanjut sama pertanyaan ini, siapkah kita menghadapi semua perubahan itu? Ya, tidak siap atau tidak siap, kita harus siap, karena teknologi itu nggak menunggu kita. Yang perlu kita persiapkan yaitu bagaimana kita bisa sebagai anak muda, khususnya generasi milenial itu, menciptakan budaya atau digital membaca, atau yang dinamakan sebagai biar perpustakaan juga tetap berjalan dan juga digital tetap berjalan, ya kita harus beradaptasi dan juga mampu mengikuti perkembangan teknologi yang ada, sehingga kita bisa tetap sejalan dan juga mengikuti yang namanya teknologi, dan sempurnalah yang dinamakan dengan masyarakat informasi. Seperti itu, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Alfrida atas kesimpulannya. Sudah mengcover ya seluruh apa yang kita diskusikan pada hari ini, teman-teman. Siapkah kita dengan semua perubahan itu? Siap tidak siap, kita harus siap. Ya, salah satunya adalah silakan ditingkatkan skill literasi digital kita. Ada banyak informasi, kita nggak perlu berguru secara personal kepada siapa seseorang atau siapapun itu. Kalian bisa cari informasi terkait dengan kompetensi literasi digital itu di internet, ada banyak sekali. Karena ingat, kita sudah ada dalam revolusi 4.0 atau 4.0, artinya dalam teori uses and gratification kita punya posisi yang memiliki kuasa penuh untuk pengendalian informasi dalam memenuhi kebutuhan kita sebagai masyarakat yang butuh dengan yang namanya informasi. So, literasi digital adalah sebuah senjata yang harus kita bawa berbarengan agar kita tidak tenggelam di derasnya perkembangan teknologi komunikasi. Karena yang perlu diingat teman-teman, teknologi di satu sisi itu menjadi hal atau impact yang positif. Ya, kita akan dapat banyak sekali kemudahan dari teknologi itu sendiri. Tapi di satu sisi juga membawa impact yang negatif ketika kita memilih menjadi audiens yang pasif. Ya, artinya kita menerima secara mentah-mentah keberadaan teknologi. Sehingga yang perlu ditegakkan lagi sekali lagi adalah kemampuan literasi digital. Kalau dulu namanya literasi media, karena internet belum begitu ada, tapi belum begitu menjadi concern bagi kajian komunikasi, tapi karena sudah ada di revolusi 4.0 sehingga namanya mengalami perubahan menjadi literasi digital, teman-teman. Konten-konten yang ada di media sosial, entah itu di Instagram, TikTok, ya, kemudian di YouTube, itu silakan kita saring dulu sebelum sharing. Itu yang terpenting untuk bisa membarengi derasnya informasi yang dibawa oleh perkembangan teknologi agar kita menjadi masyarakat informasi yang benar-benar bisa bersikap dengan bijak dalam menghadapi fenomena ini. Nah, kira-kira begitu kesimpulan pada pertemuan di pagi hari ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan informasi ya atau pengetahuan baru terkait dengan apa sih masyarakat informasi. Minggu depan kita akan, saya spill dulu sedikit, kita akan bahas tentang globalisasi, culture and civilization-nya atau peradabannya, ya. Di mana sih titik singgung atau relasi antara budaya dan teknologi, begitu. Jadi konsep masyarakat informasi sudah kita matangkan di awal, ya. Setidaknya kita paham. Nanti kita akan turun setelah masyarakat informasi, ada apa lagi sih kondisi-kondisi virtual yang diciptakan oleh perkembangan teknologi? Oh, ternyata ada perubahan tren dari kultur, budaya-budaya atau habit-habit kebiasaan orang Indonesia yang biasanya identik dengan suka ngopi, suka makan, suka nongkrong. Ternyata ada perubahan karena
pertukaran budaya di era teknologi itu sedemikian cepat sehingga membawa impact juga kepada habit dan kebiasaan orang-orang Indonesia. Nah, ini menarik teman-teman, nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Baik, kalau sudah tidak ada, hampir 2 jam kita ngobrol, dan mata sudah mulai jenuh juga, lelah sebenarnya sampai 10:30 ya. Tapi saya rasa cukupkan hari ini ya, nggak usah sampai 10:30. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih teman-teman.